teman-teman Bobo, ada channel baru loh, namanya Great Kids. Teman-teman tahu pemberitaan mengenai kebakaran hutan kemarin? Nah, Great Kids juga membahasnya loh. Kamu akan diajak untuk tahu di mana saja lokasi kebakaran itu dan juga apa sih yang terjadi dengan kebakaran itu. Kebakaran hutan ini merupakan hal yang tidak jarang terjadi, termasuk daerah-daerah di Indonesia. Berdasarkan penelusuran Great Kids, kebakaran hutan ini merupakan kejadian yang sudah hampir setiap tahun terjadi. Kalau kita tarik mundur, kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, serta sudah menghabiskan berhektar-hektar lahan hutan. Beberapa hari terakhir, sudah terjadi kabut akibat kebakaran hutan di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun, hingga kini wilayah yang paling parah adalah Riau, Sumatera Selatan. Bahkan hingga adanya himbauan untuk anak-anak dan orang tua untuk tidak keluar rumah. Kejadian yang kembali terulang di tahun 2019 ini, menurut Kepala BPBD Riau, Edward Sanger mengatakan, selama 12 hari, area hutan dan lahan Riau yang terbakar sudah seluas 108,5 hektar. Berdasarkan data ini merupakan kejadian kebakaran terparah yang pernah dihadapi Riau, serta dampaknya juga mengakibatkan kabut di 5 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kampar, dan Kota Pekanbaru. Daerah yang paling banyak terkena dampaknya adalah Rokan Hilir, yakni seluas 82 hektar. Hingga kini belum ada pernyataan penyebab sebenarnya kebakaran ini. Namun, kemungkinan adanya pengaruh musim kemarau dan kelalaian manusia juga. Kebakaran kali ini berdampak pada jarak pandang yang hanya 800 meter dan juga polusi udara. Berdasarkan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, udara Riau sudah di atas angka 300 atau masuk dalam level berbahaya bagi manusia. Kamu sudah tahu belum kalau ternyata kebakaran ini sampai ke calon ibu kota negara Indonesia yang baru? Wilayah calon ibu kota Indonesia yang baru, Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar, Kalimantan Timur juga mengalami kebakaran hutan. Berdasarkan penelusuran Great Kids, hingga 16 September 2019, kebakaran hutan ini masih belum dapat ditangani. Berdasarkan data, titik wilayah kebakaran hutan ini memang tidak seluas wilayah-wilayah yang lainnya. Terdapat 2 titik api yang ditemukan di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga kini, kebakaran hutan di Penajam Pasar dan Kutai Kartanegara masih dalam batasan aman dan dapat dikendalikan. Namun, penanganan dilakukan pemerintah Kalimantan untuk mengamankan titik-titik wilayah kebakaran hutan ini. Permasalahan utama yang terjadi adalah kabut asap yang menyebar hingga wilayah Kalimantan Timur. Hal ini dipicu angin dari wilayah Tenggara dan Barat Daya menuju Kalimantan Timur. Karena permasalahan kabut asap ini, beberapa sekolah dasar di Kalimantan Timur sudah mulai meliburkan murid-muridnya. Murid-murid sekolah dasar Kabupaten Berau sudah mulai diliburkan terhitung sejak Senin 16 September hingga Rabu 18 September 2019 ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana atau BPBD Kalimantan Timur, kebakaran hutan di tahun-tahun sebelumnya lebih didominasi oleh manusia yang membakar lahan, membuang puntung rokok, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang harus kamu lakukan saat kamu berada di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan? Teman-teman bisa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh BNPB berikut ini. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah, apabila tidak penting jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara.
Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi yang ditunjuk atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bahaya kebakaran hutan dapat dicegah dengan bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Segera padamkan api dengan menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan api setelah kegiatan kemah selesai. Gunakan masker bila udara telah berasap. Berikan bantuan pada saudara-saudara kita yang menderita. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait. Hindari sejauh mungkin praktek penyiapan lahan pertanian dengan pembakaran. Apabila pembakaran terpaksa harus dilakukan, usahakan bergiliran dan harus dipantau. Pastikan bahan yang dibakar harus sekering mungkin dan minta pimpinan masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran tersebut. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, kamu akan diajak untuk mengetahui tentang pekerjaan dari pemadam kebakaran yang sangat berjasa untuk memadamkan kobaran api. Nah, kali ini aku akan kasih info tentang pemadam kebakaran. Langsung kita mulai aja yuk videonya. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan tentang pemadam kebakaran? Gimana teman-teman Bobo? Semakin penasaran kan untuk tahu lebih lanjut? Makanya jangan lupa untuk cek dan subscribe channel YouTube Grid Kids, GRID-KIDS, atau klik link di atas sini ya. Dadah teman-teman Bobo.
Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!